Baik, Assalamualaikum, eh, Waalaikumsalam. Pak Zainuddin Aziz, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Selamat sore. Dan sore ini kita akan ditemani oleh sahabat saya, sahabat lama sejak dari mahasiswa, Pak Zainuddin Aziz. Beliau ini praktisi di oil and gas yang sangat konsisten, sudah puluhan tahun lah, sampai sampai saat ini. Ya. Jadi kita ingin tahu tentang apa itu platform ya, terutama platform di lepas pantai yang mungkin sering kita lihat gambarnya, tapi kita sendiri tidak tahu persisnya apa itu dan bagaimana membuatnya. Dan kadang-kadang gini Pak Jai, kita kalau hanya lihat gambar, kita tidak bisa membayangkan besarnya itu seperti apa. Ya. Besarnya seperti apa. Saya pernah lihat ke pabrikasi itu satu kali atau dua kali ke salah satu tempat, baru saya tuh kagum-kagum melihat besarnya seperti itu, sampai pipa diameternya sebesar itu. Padahal saya dulu orang teoritis ya, kalau apa namanya ngitung-ngitung bohongan lah di finite element gitu, tenang aja kita ngitung kan, dimensinya nggak kelihatan kan, Hmm. namanya di komputer. Begitu lihat barangnya, baru kita deg-degan, oh rupanya kita hitung sebesar ini. Ya kan Pak Jai, gimana yang bisa diceritakan ke kita ini? Ya. Baik, terima kasih Wendy. Memang saya sudah istilahnya sudah kadung ke basah di areal ini. Jadi saya pikir kalau pindah-pindah lagi juga kok kayaknya kurang kurang enak juga gitu ya. Jadi dan kebetulan kenapa waktu itu dulu saya mengawali ini dulu waktu itu masuk di Tripatra. Sebelumnya hampir masuk ke bank. Ya, ya, ya. Cuma karena ke banknya ditunda terus masuk ke Tripatra, saya pikirnya sesuatu yang baru, desain untuk offshore platform waktu itu untuk melayani proyek-proyek Arco. Ya, itu. Nah dari situ ya udah terasa kerasan dan saya pikir ya lebih lebih apa namanya, mungkin saya lebih bisa apa namanya berkontribusi di dalam hal ini, cuman sedikit agak berkurang pada waktu itu. Dari tahun saya mulai 83 di Tripatra, berkurang itu oil turun di tahun 88, itu proyeknya hampir hampir berkurang banyak, sehingga waktu itu saat itu harga minyak sampai 18 dolar per barrel. Jadi Ya, untuk ongkos ongkos eksplorasi nggak cukup di situ. Sama hampir sama dengan kasusnya tahun 2014, iya, turun masalah yang lalu. turun semua sehingga beberapa proyek itu di cancel. Gitu. Jadi baik kalau bisa saya mau coba share screen tentang tentang offshore oil and gas ini. Ya, Mungkin kita bisa ya, lihat sama-sama. Nah, ini cuma background aja mengenai oil and gas exploration and production ini. Ada di bagi atas dua, satu untuk hulu dan upstream exploration, yang keduanya untuk hilir. Nah, kalau yang hulunya ini itu melibatkan pada surveying, terus geological mapping, terus ada lagi namanya seismic, terus ya. lebih dalam lagi mendeteksi lapisan-lapisan bawah tanah ataupun bawah laut Hmm. itu. Nah, terus slide berikutnya tolong Wen. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri ini adalah seismic survey yang biasanya dilakukan untuk di darat, sehingga itu dipantulkan gelombang untuk dari atas, terus terus di diterima kembali dari bawah, dipantulkan diterima kembali dengan ini alat, sehingga diketahui kira-kira
di posisi mana atau di daerah-daerah mana yang bisa di basin-basin yang ada dari si kumpulan-kumpulan oil atau gas di bawah tanah. Ini sebetulnya porsinya lebih banyak porsinya geologi dan geofisik sebetulnya di sini. Hmm. Nah, Ini ini kalau pantauan gelombang lah ya, pantauan ya gelombang. ini offshore dipantulin gelombang dari kapal. Nah, itu sampai ke titik-titik lapisan-lapisan tertentu dan ditangkap di yang lebih spesifik juga. Jadi kalau katakanlah untuk lapisan kedalaman ada reservoir apa, Hmm. ditangkap di atas dengan hidrofonnya. Jadi ada masing-masing ada pasangannya. Hmm. Seperti itu. Ini ya masalahnya maksudnya. Ya, pasangannya. Jadi katakanlah lapisan yang pertama, aquifer pertama itu Hmm. dicocokin untuk yang itu. Nah, itu nanti direcord di sana. Terus yang kedua, yang itu, nah itu bisa ditangkap lagi sama sama alat detektor yang satunya. Begitu seterusnya sampai ke lapisan yang paling bawah ataupun dalam satu jebakan itu ada beberapa macam apa namanya beberapa tipe, apakah ada gas atau ada oil saja. Nah, itu bisa bisa kedetek dengan perbedaan-perbedaan di sini. Ini garis besar aja. Kita coba menampilkan apa namanya jenis-jenis platform berdasarkan kedalaman laut. Jadi kalau yang paling kiri itu kita sebut fixed platform karena itu platformnya kita tancap pakai pile ke dasar laut, ke dari tanah, sehingga kita sebut fixed platform. Terus satu lagi compliant tower, jadi dibikin tower terus bawahnya dikasih kayak kayak apa namanya structure, itu bisa sebagai pemberat, bisa juga dia kalau dipancang tentu nggak mungkin, jadi itu dipakainya pakai semacam heavy staff kita taruh di bawah sehingga dia akan tetap di sana. ini untuk kedalaman di atas 100-200 meter biasanya. Yang ini. Ya, makanya disebut tower. Nah, berikutnya mini tension leg platform. Nah, tension leg platform ini biasanya dipakai untuk yang laut yang dalam, sehingga dikasih kabel ke bawah di tension dan di bawahnya kita kasih pemberat sehingga di atas pas di permukaan air itu dia ada apa namanya si kabel ini menarik supaya si platform yang di atas itu tidak kemana-mana. Pada si platform itu ditarik ke bawah sehingga si kabelnya ini cukup tegang. Jadi Dia dia nggak nggak. bisa bergerak kiri kanan juga ya, enggak ya? Nah, justru itu dia. Jadi gerak kiri kanannya itu dikompensate dengan menahan dia ke bawah. Terus yang ini yang konvensional tension leg platform, nah ini jadi di atasnya tuh pun juga udah besar gitu. Nah, begitu seterusnya ada lagi bentuk spar itu jadi atasnya yang berbeda. Terus ke bawahnya dikasih kayak kayak di compliant tower itu, dan ke bawahnya baru ditarik lagi pakai kabel. Jadi dibikin kombinasi lah. Terus ada lagi yang namanya control buoy. Jadi ya kayak buoy offshore, buoy aja, kayak tanda untuk itu aja, padahal di bawahnya ada apa namanya ada kegiatan untuk eksplorasi. Jadi di mana di bawah itu nanti ditaruh manifold, subsea manifold. Dari subsea manifold itu nanti dialirkan lewat pipeline gitu. Jadi dari permukaan laut ke atas nggak kelihatan operationnya, tapi di bawah sudah karena mungkin
pressure-nya dari permukaan laut, dari permukaan dasar laut itu cukup besar sehingga bisa dialirkan dengan pakai subsea manifold gitu. Nah, sama yang berikutnya ini subsea tieback. Dari subsea tieback ini nanti bisa dialirkan ke FPSO. Jadi langsung FPSO di atas, terus FPSO itu floating production storage offloading. Jadi semua hasil dari subsea tieback di bawah ini bisa langsung dari FPSO ini nanti baru dialirkan untuk dijual ke market gitu. Ini apa skemanya secara garis besarnya kayak gini, Wen. Dan di Indonesia tuh kebanyakan yang mana? Ya, ada yang juga yang tipe ini juga. Ada FPSO, ada juga yang platform. Terus di sebelahnya dipakai ada kita nyebutnya FPSO atau FPU, Floating Production Unit. Itu proyek saya yang terakhir untuk Floating Production Unit itu dari kepunyaannya Husky Sinop Madura Limited. Itu dia bangun platform dalam satu komplek itu ada 2 platform. Yang satu platform berfungsi untuk mengalirkan ke FPU. Jadi dialirkan ke FPU, dari FPU diproses di situ, dikirim balik sehingga baru bisa dikirim produk terakhirnya. Untuk yang tadi kan disebut upstream eksplorasi. Ada jadi dari pada saat mulai menggali untuk itu seperti ini di gambar sebelah kiri itu ada yang namanya jack-up rig. Jack-up rig itu adalah drilling rig anjungan lepas pantai ini yang ini nih. Yang ini dia ngedrill di bawah platform. Ini platform nih yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan yang ada kakinya 3 ini dan dia punya deck yang besar ini namanya jack-up rig. Dia ngebor untuk penyelesaian wellhead platform yang di sebelah kiri ini. Yang mana sih ini gambar ini? Ini gambar yang nomor kiri nih sini. Kiri mana sini? Kiri yang gambar ya. 3 hari ini. Ya. Nah, yang ini yang Wendy kursornya Wendy itu namanya jack-up rig. Yang sebelah kirinya itu platformnya. Nah, itu platform. Nah, jadi dia ngedrill untuk platform itu. Nah, yang tower yang di atasnya, nah itu drilling kita sebutnya rig. Nah, nanti kalau selesai dibor itu ditutup nanti baru dimasukin yang namanya di atas kita nyebutnya well. Itu di atas well itu ada konduktor, disebutnya ada Christmas tree. Nah, dari Christmas tree itulah nanti baru dialirin ke apakah dia mau diprocessing dulu atau ke tempat processing yang seperti tadi ada FPU, bisa kayak gitu. Nah, di gambar yang nomor 2 sebelah kanan ini adalah serangkaian exploration production system. Jadi di sini ada well-nya, ada well platformnya, terus ada atau yang kanan juga ada living quarter. Jadi satu komplek ini ada katakanlah mungkin bisa allow orang bekerja untuk kalau dia sudah production sekitar 60 sampai 100 orang mungkin ada. Gitu. Dan kalau untuk katakanlah untuk accommodation kan mereka tukeran. Katakan 2 minggu on, 2 minggu off. Nah, itu maksimum katakan satu living quarter mungkin bisa 60
bisa sampai 100 packs, tapi gantian gitu. Jadi itu kalau kalau kita dengar ada teman-teman yang berangkat offshore kerja 2 minggu, ya itu kerja di tempat, di fasilitas seperti ini gitu. Nah, dan dia punya punya tempat tempat tinggal, tempat tidur sendiri gitu kan. Ada kantor juga di situ sendiri. Antara satu platform dengan platform yang lain ini dihubungkan dengan bridge. Ini bridge-nya nih. Nah, bridge ini juga mau dipakai untuk menghubungkan kalau ada pipa untuk ngalirin apakah oil atau gas yang dari satu platform ke platform lain yang untuk diproses. Nah, gitu. Berikutnya ini yang di bawah. Ini yang di bawah yang disebut tadi FPU, tapi dia udah selesai jalan, udah selesai bekerja di suatu tempat. Nah, ini yang ujungnya ini yang biasanya dipakai untuk connect ke platform. Ini ya. Ah. Nah, ini di sini diproses juga, terus ada storage juga dia di bawah ini. Nah, ya kita saya terakhir sempat ikut yang untuk HCML punya itu, cuman ya apa namanya, si investornya kebetulan nggak kuat untuk mendanain, akhirnya terpaksa berhenti sebentar. Nggak tahu sekarang dilanjutin lagi katanya. Ada juga anak 74 yang main di beginian nih, teman kita, anak mesin kalau nggak salah, ikutan di investasi membangun floating production unit ini. Gitu. Tolong berikutnya, Ben. Nah, produk-produk yang kita dapat tadi dari offshore dialirin untuk jadi produk untuk ke hilir. Apakah itu masuk ke refinery atau masuk ke dalam, setelah refinery bisa masuk ke dalam tangki-tangki penimbunan, sehingga kayak saya yang dari oil platform ke sini dengan apa, dengan pipa itu pipeline ya. Nah, nanti di slide berikutnya bisa dilihatin saya yang project saya waktu di Mubadala itu ada platformnya di mana, terus pipeline-nya dialirkan kemana, terus take over si off takernya adalah si pupuk Kaltim 5. Ya, bisa berikutnya, Ben. Nah, ini kalau lihat dari Ruby Field, ini kita kirim ke produknya ini ke Senipah. Senipah ini punya Total, sekarang jadi Pertamina Hulu Mahakam. Nah, ini dikirim ke sini, dijadiin satu dengan produk-produk dari Total punya. Habis itu baru dikirim lagi ke Bontang untuk LNG plant. Nah, dari setiap kita pengiriman ini, tentu untuk secara komersialnya ada metering system. Nah, metering systemnya bukan cuma satu katakan di Senipah aja, enggak. Metering systemnya begitu keluar dari platform ada metering system, masuk ke Senipah ini juga ada metering system, keluar dari Senipah juga nanti ada metering system, karena di Senipah ini seperti yang tadi di slide sebelumnya ada kumpulan dari yang lain-lain juga masuk ke sini yang bukan asalnya cuma dari Ruby. Itu kan jauh ya, 300 kilo ya. Ya, lumayan jauh. Ini ada apa di tengah-tengah, ada pompa booster? Nggak ada. Ini kan cuma menghindarin kedalaman laut aja nih. Jadi bisa dibelokin. Karena sebelah sini udah palung nih, Ben. Jadi kita udah lebih dari kedalaman lebih dari 60 meter nih, yang sebelah yang biru ini udah langsung palung, bisa ke di atas 100 meter, di bawah dari 100 meter kedalamannya. Jadi ini dia ngalirnya pakai apa ini? Pakai tekanan apa ngalirnya ini 300? Nah, ini dari Ruby ini kita pakai kompresor. Nah, makanya nanti disebutin ini ada kita punya dua. Satu ada wellhead platform, yang kedua adalah
proses water platform. Proses water platform ini ada kompresornya gitu. Nah, Nah, ini penentu aja ya, ini kan viskositasnya tinggi bener ya. ya 300 kilo pakai cuma minyak mentah ya. gitu. Nah, untuk penentuan desain dari fasilitas yang akan kita bangun di offshore ini itu dipengaruhi oleh beberapa aspek, terutama environmental, umpamanya parameter dari kedalaman air, gelombang, angin, arus. Nah, terus itu sudah pasti untuk mempengaruhi desain kita. Nah, terus yang kedua geophysical dan geotechnical. Geophysical ini berapa kedalaman airnya. Kalau dia kedalaman katakan 30-40 meter, akan berbeda kebutuhannya platformnya yang kita bangun dengan kalau dia lebih dalam dari 60 meter. Karena tipe platformnya bisa beda. Kalau 30-40 meter itu kita bisa pakai katakan yang namanya inserted pile leg. Jadi pilenya itu dimasukin ke dalam kakinya si platform. Nah, itu jadi untuk memasukkan itu perlu dihitung untuk kedalaman sekian, terus kita bisa ngangkat sekali nggak, atau kita pakai crane angkat terus disambung baru dipukul lagi. Nah, itu pada yang kasus yang Ruby ini kita ngambil keputusan tidak dipakai yang namanya inserted leg pile karena terlalu makan waktu lama untuk instalasi offshore pile terus dilas lagi, dibandingkan dengan kalau kita bikin satu tapi kita taruh jadi skirt pile namanya di sebelah legnya. Nanti habis ini bisa kelihatan. Terus tipe dari platform itu sendiri, apakah ini merupakan platform untuk sumur untuk wellhead atau untuk akomodasi atau untuk proses. Nah, ini beda-beda juga bentuknya keluarnya nantinya. Terus yang mempengaruhi drilling completion, tipe dari drilling completionnya, apakah seperti tadi pakai jack up rig atau ada rig yang boleh duduk di atas platform. Itu akan beda kan. Kalau di rignya duduk di atas platform berarti bebannya lebih berat. Sementara jack up rig tadi dia nggak bersentuhan, level jacket tuh segini, topnya dia di atas sini, bottomnya tadi kan. Nah, baru dia ngedrill di situ. Itu. Terus berikutnya surface facilities construction. Jadi yang untuk konstruksinya nanti seperti apa. Jadi kayak apa, decknya di top side-nya di construction di mana, atau jacketnya di construction di mana, apakah di suatu tempat. Kebetulan yang saya ikutin yang Ruby Mubadala ini, top side-nya mesti dikerjakan di Handil, sementara jacketnya dikerjakan di Batam. Jadi dipisah, padahal dia harus jalan paralel gitu. Jadi ya agak pusing juga sih pada saat itu, cuman karena setiap minggu itu harus rapat di Batam hari Selasa, rapat di Handil hari Kamis. Itu mingguan kayak begitu gitu. Nah, ini seperti yang tadi saya jelasin di awal, ini ada wellhead platform di yang sebelah kiri nih ya. Wellhead platformnya yang kecil nih. Ini jadi sumurnya yang ngasilin
gas sama minyak tuh dari yang kecil ini aja. Yang ini ya. Nah, terus dibawa ke sana, ke kanan. Di kanan ini ada processing platform. Processing platform tuh ada 4 level. Satu level dia untuk processing, terus ada lagi modul satu lagi untuk power, modul yang berikutnya untuk kompresor. Jadi dari sinilah nanti ke senipah tadi itu itu dengan kompresor. Nah, untuk mengoperasikan ini perlu akomodasi untuk orang-orang yang bekerja. Nah, ini yang paling kiri. Ini. Ya, Oh. ini akomodasinya. Ini living quarternya. Nah, living quarternya juga ada sampai 4 lantai. Gitu. Jadi antara satu platform dengan yang antara proses platform dengan wellhead platform ini sendiri itu ada bridge Iya, betul. sekitar 50 meter. Oh, 50 meter jauh juga ya itu. Nah, lumayan juga gitu. Nah, kalau lihat udah terpasang begini kan kelihatannya gimana masangnya gitu kan. Nah, itu harus harus tunggu bridge-nya kepasang dulu baru yang di atas ini bisa terpasang modulnya. Atau kalau enggak, kalau dia masih bisa ada space, ini udah terpasang baru dipasang di tengah-tengahnya. Tapi kebetulan kalau yang ini bridge-nya dulu dipasang baru modul berikutnya dipasang. Nah, yang di bawah ini itu adalah mobile production unit. Nah, ini jadi jack up rig tadi yang biasanya kerjanya untuk cuman untuk drilling, tapi mengingat cost dan segala macam dia bisa memodifikasi yang namanya drilling rig itu untuk bisa jadi production unit. Itu disebutnya sebagai mobile production unit karena jack up rig ini mobile when posisinya. Yang mana ini mobile nih? Mobile nih si yang Oh. ini nih. Di kakinya ada 3 kan. 1, 2, 3 nih yang gede kakinya. Ini. Nah, itu yang ujung sana itu ada sumurnya. Oh gitu. Nah, ini mobile yang ini. Begitu udah dia selesai, terus yang kakinya ini naik terus ke atas, ini ke atas juga. Nanti yang ini yang tebal yang oranye ini jadi semacam kayak kapal, dia bisa ditarik pakai boat. Nah, Oh, itu saya namanya pikir oh gitu. Ini nanti bisa lepas ya antara ini sama ini ya? bisa bisa Oh, oke. gitu. Hmm. Itu makanya dia bisa disebut untuk karena ini dipakai jadi untuk production unit, terus kita nyebutnya jadi MOPU, mobile production unit. Nah, kalau yang floating production storage dan operasi ini yang seperti yang dibikin terakhir di Bintan untuk Jangkrik kalau nggak salah, untuk areal di Irian. Nah, ini semua production aja di sini nih. Jadi masuk ke sini ke lewat pipeline itu produk yang masih belum diproses. Jadi dari sumur langsung masuk ke sini. Bisa juga termasuk dari kalau ada subsea tie-in yang dari bawah karena cukup dalam untuk ini biasanya untuk laut dalam. Diprosesnya di atas sini. Jadi tekanan dari well yang di bawah itu langsung dinaikkan sampai ke sini. Di sini baru diproses. Setelah diproses ini baru nanti bisa diangkut pakai ini, ada storage-nya, atau kalau enggak nanti di sebelahnya ada ini kayak ini nih ada kapal yang bisa sender untuk ngangkut. Ini kira-kira aja besarnya seberapa nih? Kalau ini floating FPSO-nya si Jangkrik ini kalau nggak salah saya panjangnya ada sekitar hampir 150 meter lebih. 150 lebih nih. Lebarnya mungkin 60 70 meter. Gitu. Kalau kayak begini
dibikin sedemikian rupa sehingga ya masih bisa agak lega dibandingin dengan kalau kita kerja di platform seperti yang ini sebelah kiri. Nah, kalau yang paling kanan gambarnya ini gambar yang wellhead yang ini tadi nih. Ya, ini kan wellhead yang sebelah kiri ini. Nah, ini dia nih waktu baru kepasang. Baru dipasang tuh kan masih dibungkus-bungkus tuh, krennya juga masih dibungkus. Gitu. Oh, wellhead-nya tuh kecil aja sebetulnya ya. Wellhead kecil, ya wellhead itu cuma buat ngeluarin apa produk dari dalam perut bumi aja. Terus nanti begitu dia udah ngalir, kan begitu awalnya kan diperiksa berapa dia punya pressure untuk bisa dialirin kan gitu. Itu orang proses yang ngitungin. Nah, nanti berdasarkan hasil analisa mereka itu ditentukan itu seberapa jauh bisa dipindahin, dipakai pipe, pakai flow line. Nah, dari flow line ini kalau kita mau proses dulu habis itu kita kirim lagi itu butuh kompresor. Gitu. Seperti itu kan. Bisa kita lanjutin ke slide berikutnya. Nah, ini ini yang disebut tadi processing and quarter platform. Ini yang di bawah ini yang namanya jacket. Ini ya jacket ya nih. Ini jacket nih. Jadi sampai ke kalau dilihat di sini ada elevasi plus 6,6 ke bawah itu namanya jacket. Ini ada ini nih. Ini ya, Nah, jadi di ujung sini di mana itu adalah titik sambungan antara top side atau namanya deck dengan si jacket itu di elevasi 6,6 gitu. Kalau di atasnya udah nyebutnya the deck, the subcellar deck, cellar deck, main deck, top deck. Nah, kalau yang di bawah ini jacket ini, nah ini yang tadi saya sebut pile-nya. Pile-nya kita bikin sebagai namanya skirt pile. Jadi pile-nya dipancang di sebelah si namanya platform-platform yang katakanlah cukup dangkal waternya bisa kita pakai yang si pile ini dimasukin ke dalam legnya ini. Ke dalam legnya ini. Ke dalam jaket leg ini. Oh, ini namanya pile sleeve itu ya. Nah, kalau ini skirt sleeve. Jadi untuk supaya mengkoneksi antara si pile dengan kepala pile-nya dengan si jaketnya. Tapi kalau umpamanya jaket pile-nya dimasukkan ke dalam leg, dia dari sini masuk terus ke bawah dan pile-nya itu bukan di samping sini, searah dengan si jaket leg ini. Nah, di sini ya. Nah, situ jadi pancangnya dari atas sini. Kalau ini kita mancangnya dari dalam water. Pancang si pile ini. Nyambungnya dengan apa nih? Ya, ini masa ini. Nyambung ini satu batang nih ke bawah 100 meteran. Ya, enggak, maksud saya pile antara pile dengan jaketnya. Oh, dia ada grouting juga. Jadi di grouting terus ya, itu yang bikin terus di dalam grouting itu ada semacam apa sirki. Ada sirkinya itu. Jadi itu yang konektornya. Gitu. Nah, ini skirt sleeve ini dengan si jacket dengan si skirt pile itu terpaksa untuk menentukan kekuatannya segala macam ini terpaksa dilakukan analisanya pakai finite element. Nah, finite element ya anak-anak yang muda-muda tuh udah jago-jago udah pakai software ANSYS lah namanya, pakai software Abacus lah namanya. Gitu. Nah, untuk yang di atas ini kan ada 3 level nih, ada yang namanya MSF, ada untuk modul P1 di tengah, modul P2 yang ke kanan, terus modul living quarter yang paling belakang.
Nah, yang dipasang lebih dahuluan adalah yang MSF ini supaya yang ini nanti ada tempat duduknya. Jadi Oke. kayak gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. untuk yang sebesar ini Hmm. jaketnya aja beratnya di sekitar 1900 ton. Ini nih jaketnya ini 1.000 sekian. Ya, 1900 ton jaketnya. Terus yang di atas ini MSF ini sekitar 1100. Jadi dia jadi kayak ada dudukan gitu. Di Hmm. atas jaket duduk dulu emplacementnya di Ya. mana di situ ada proses processing equipment. Nah, di atas itu baru nanti ada satu modul untuk power, satu modul untuk kompresor, satu lagi modul untuk living quarter gitu. Jadi modul-modul ini di darat ya dibikinnya nggak erection di Dibikin di tempat. darat, terus nanti di bawah ada kita lihat dibikin di darat, nanti diangkut pakai barge, baru nanti dipasang di ini Hmm. di di laut, di offshore. Hmm. Proses pemasangan dari mulai menurunkan jaket ini ke air sampai selesai pemasangan aja ya, belum belum di commissioning ya, Hmm. itu bisa makan waktu hampir 3 minggu. Hmm. Jadi 1,5 hari dia dimasukin ke dalam air Hmm. dalam posisi horizontal, terus diputar, diturunin. Hmm. Nah, sebelum filenya masuk, dia dia diam di bawah dasar laut, tapi yang menopang tuh cuman ini aja Ben nih. Ini namanya mat mat. Mana gitu? Ada mat. Jadi supaya dia nggak sink, nggak tenggelam, Hmm. begitu dimasukin itu kan 1.800 ton. Ya. Supaya dia nggak tenggelam itu ada mat mat di bawahnya. Nanti kita lihat di belakangnya si jaket ini Hmm. ada kayu-kayu banyak, itu gunanya untuk supaya menahan pressure dari tanah supaya dia bisa stabil berdiri sendiri, freestanding kena kena beban wave pada saat instalasi, kena beban current pada saat instalasi, dan itu dilepas, nggak dipegang apa-apa sebelum pancang filenya masuk. Tapi kalau dibiarkan dia dihadapkan dengan environmental loading untuk operation loading, terguling dia. Itu gunanya file. Gitu kan. Ini kan gambarnya filenya cuma 1, 2, 3, 3. Kenyataannya banyak enggak? Ah, yang Ya banyak. ini satu satu kaki, ini kan 4 kaki ya. Ya. Satu kaki ada 2 file. Oh, satu lagi. Satu kaki ada 2 file. Ini satu kaki 2 file. Ini juga gitu. Gitu. Nah, mungkin ke berikutnya, Wen. Oke. Nah, ini kan yang wellhead. Ya. Wellhead ini agak lebih ringan. Beratnya itu cuma 800 tonan jaketnya. Nah, dia cukup satu file satu kaki. Satu file satu kaki. Ini kita ngomong filenya diameternya besar nih ya. File ini sebentar 60 inci, 1,5 meter. 1 meter. 1,5 meter. Saksanya. Gitu. Nah, ini si jaket ini karena dia shape-nya segitiga, Hmm. begitu ditaruh aja di dasar laut, stabilitasnya kurang. Makanya perlu tapaknya yang lebih lebar kayak gini. Ini semua penuh nih. Hmm. Gitu. Nangkep nggak? Jadi begitu diturunin, Ya. kena ke dasar laut, Ya. dia kan kena ombak, kena Ya. current, dia bisa begini, Ya. bisa bisa bending, bisa aksial di sininya. Nah, makanya perlu ada namanya magnetnya lebih besar. Kayak Ini. kita bikin fondasi fondasi rumah, Hmm. tapaknya lebih gede, lebih lebar lah pokoknya. Hmm. Itu karena environmental loading yang secara horizontal di atas ini
itu lebih besar dan diabsorb sama bentuk yang lebih labil begini. Kalau segi 4 kan gampang ya, segi 4 kan dia sana gitu Ya. gitu. Ini yang ini ya, maksudnya yang sampai ke dasar laut yang ini ya. Yang ini yang biru, maksudnya sampai ke dasar laut ini yang bawah nih, magnet ini. Yang segitiga ini ya. Ya, segitiga. Sama di atas tadi juga gitu, yang sampai ke atas dasar laut tuh namanya magnet. Itu Ini apa sih ininya? Maksudnya nih yang kuning yang orange ini apa nih? Plat baja semua atau gimana? ini kayu nih, Kayu ini yang kayu. Saya ya. sebetulnya pada waktu itu 2013 2012 kayu tuh udah sebetulnya udah nggak boleh dipakai, cuman lebih murah daripada baja ongkosnya. Akhirnya dipakai kayu gitu, dan juga lebih enteng kan. Kalau kalau pakai baja dia lebih berat gitu, Oh. gitu. Dan Jadi sebenarnya sih kan untuk penolong aja ya sementara ya kontrak. ini sementara aja nih, ini cuma buat sementara nih gitu. Nah, apa namanya, untuk menahan berat seperti ini itu dibutuhkan cuman mungkin setengah hari sebelum filenya masuk. Gitu ya. Begitu filenya masuk udah habis, ini nggak berfungsi lagi gitu. Ini kembali saya tanya ini mancang ini panjang biasa ya kali ya Ya, dipanjang. Tadi nggak sampai tanah keras ya atau sampai tanah keras atau sampai hanya sampai sampai tanah keras, sampai oh, sampai minimum minimum penetrasi yang kita butuhin untuk dia mikul beban berapa oh, oke oke. gitu. Kalau dia mikul perlu dari, jadi kalau dari soil report tuh kan ada axial capacity Ya. ya, yang gabungan antara bearing sama skin friction. Hmm. Nah itu kita plot, katakanlah kita punya reaksi di atas sini membutuhkan 1.200 di kita di offshore, karena kan filenya ini kan pipa kosong aja, Nah, kita nggak isi sama sekali, oke. sehingga end bearingnya itu cuman betul-betul Oh, ya. section area dari si filenya. Jadi praktis friction lah ya yang megang. Friction, nah banyak kan friction gitu. Ya, ya nanya ya dari sisi material ini kan sangat ini dengan air laut. Ini sedangkan ini baja semua. Itu hmm. ngindarin korosifnya gimana ya? Kita pakai pakai anode untuk cathodic Oh, protection. Jadi kita pakai ada sacrificial anode hmm. yang didesain untuk berapa lama platform ini kita pakai Oke. gitu. Dan satu anode pun kira-kira beratnya sekitar ada 240 kilo, ada yang 300 kilo. Dan itu bisa tahan berapa tahun? Tahan berdasarkan, kalau kalau desain life-nya kita pakai katakan 10 tahun, ya kita desain harus pakai 10 tahun. Oh, oke. Ada minimum. Ya, 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 ya. Dan itu anode itu betul-betul bisa ini ya apa namanya Iya, korosif sama itu betul ya. jadi semua itu dialirkan current ke, dari anode itu dialirkan current ke besi. Padahal besi ini kan nggak dicat, nggak diapa-apain, ini bare steel aja Hmm. gitu. Hmm. Nanya saya, mahal nggak gitu ya? Apanya? Itu Anode. anode yang mahal nggak? Maksud saya. Ya nggak juga sih Ben, di pelabuhan kan juga sering pakai anode kayak gitu. Hmm. Itu dibikin dari aluminium Hmm. gitu. Oke, oke. Jadi kalau untuk kedalaman kayak begini itu butuhnya mungkin sekitar jadi ngitungnya, dihitung berapa surface area daripada steel yang harus diprotek, Hmm. terus dibagi dengan current yang harus dikeluarkan, Hmm. keluar jumlah jumlah si anode yang harus kita pasang. Ya, 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 ya. Dan anode ini didistribusikan berdasarkan area yang harus diprotek. Hmm. Makin ke bawah mungkin akan lebih banyak, Hmm. karena dia kan areanya
dengan ini kan makin banyak nih steel areanya yang kebuka nih. Gitu. Coba berikutnya Ben. Nah, ini kita tadi kan bicara mengenai greenfield, jadi lapangan baru, desain baru. Kita lebih enak ibaratnya kita ngegambar di kertas putih lah gitu kan. Nah, ini pekerjaan field development untuk yang brownfield. Ini platform yang sebelah kiri ini dia sudah berproduksi, tapi masih bisa ditambahkan untuk 2 well lagi dikeluarin, 2 sumur lagi ditambah. Nah, penambahan 2 sumur ini terpaksa nggak bisa lagi di dalam area si jaketnya, terpaksa kita pakai di luar nih, kayak yang di sebelah sini. Yang biru 2 ini kan di luar jaket nih. Itu. Nah, dia di luar ini karena untuk lebih gampang masangnya. Terus ya koneksinya tetap ke atas. Jadi kalau kita lihat di main deck ini udah disediain nih slotnya 3 biji nih yang untuk di luar. Tapi dipakai 2. Nih. Untuk deck di bawahnya ada pakai 2 kelihatan, jadi dari atas ini turunin ke bawah, nanti di drive ini. Kalau ini dia pakai itu apa namanya, bukan dipancang, dia pakai diputer nih. Karena ini apa, ini kan nantinya casingnya aja, ini konduktor ini kan casing dari well. Setelah itu nanti begitu masuk drilling baru dia masukin tubing yang kecil-kecilnya itu, yang sampai untuk ke kedalaman tertentu berapa, terus dikasih lagi semen, masukin lagi yang kecil berapa, sehingga sampai di atas ini nantinya itu yang namanya tadi Christmas tree, di-connect ke alat-alat yang untuk menghubungkan, bisa ke manifold langsung atau langsung ke apa namanya, ke production line. Apa kadang-kadang dia perlu tambahan? Karena gini, waktu awal kita kan bikin platform, duitnya kan biasanya cukup-cukupan. Dan kedua, lihat dari production profile-nya, bener nggak nih production profile bisa ngeluarin sekian. Nah, jadi begitu dioperasikan, setelah sekian lama ternyata reservoirnya bilang masih ada nih reserve-nya. Sayang, tambah lagi. Ditambah lagi. Nah, tambah lagi itu bisanya ya itu tadi namanya kasus begini, apa model kayak gini itu namanya work over rig. Jadi digali lagi di reservoir yang sama di situ, atau mungkin sedikit melenceng, tapi tetap dimasukkan ke dalam platform ini. Ini contoh platform waktu dulu saya kerjakan di Vietnam nih. Ini cukup dalam nih, Ewan. Ini kalau nggak salah hampir 80 meter. Gitu. Vietnam itu rata-rata mereka offshore semua. Onshore-nya nggak begitu banyak dia. Gitu. Ya, bisa berikutnya, Wen. Nah, ini tadi yang tipe dari drilling rig. Seperti yang tadi saya sebut, ini biasanya land rig itu kayak di mana, di field yang di darat lah. Oh, ini kan model ada tower begini, terus ini ada BOP-nya, terus ada table untuk drillingnya. Nah, ini biasanya dipakai di darat. Tapi yang seperti ini pernah juga kita mau pakai dulu waktu saya di HES, taruh di platform. Nah, masalahnya kenapa waktu itu dipakai di sana, kita mau ngedrill katakanlah pakai yang seperti ini, jack up,
nggak mungkin karena waternya cuma sekitar 10 meter, airnya cuma kedalaman lautnya 10 meter, tapi di bawah 10 meter itu 30 meter bubur. Oh, Nggak ada support. ya, ya, ya. jadi jadi ibaratnya 40 meter juga gitu. Hmm. Nah, dari optimisasi waktu itu akhirnya kita dari bikin platform yang sebetulnya cukup 4 kaki, kita bikin platform 8 kaki. 8 kaki sehingga atasnya deknya kan bisa cukup luas. Ya. Nah, luas itu bahasa ini yang gini-ginian ini bisa masuk semua di atas dek. Gitu. Dan itu jaraknya ke darat tuh di ujung pangkah tuh cuman berapa? 2 kilo. Ya. Kedalaman ya dia kedalaman sampai 7 meter cuman, jadi kalau umpamanya kayak drilling rig gini nggak bisa masuk, kandas dia, nggak Ya. bisa bergerak dia habis begitu udah selesai ngedrilling diam di situ gitu. 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 Ya, tanggung ya, sih, ya. Nah, ini kalau yang Jack Caprik tadi, Jack Caprik ini dia approaching ke platform tuh dari sini. Hmm. Nah, terus dia ngedrill, selesai ngedrill, ini processing platform nih, ini yang kita Hmm. yang ini. Nah, yang ini bus yang ini ngontrol untuk si jackup ini kapan harus sudah selesai, kapan itu ini nanti di kontrol sama ini nih yang kapal di samping ini. Gitu. Selesai dia ngedrill, yang ini yang putih yang tebal ini dia turun. Turun ditarik lagi dia. Oh, gitu. Ini bisa moving. Nah, ada lagi tipe satu lagi daripada drilling, itu namanya tender assisted rig. Hmm. Nah, ini sebagian peralatan drillingnya tuh ada di bars ini, Di bar sini. di atas bars ini. Di atas sini tuh cuman cuman coil tubingnya sama wire line-nya aja. Jadi yang duduk di atas platform itu ini langsung langsung berurusan dengan platform. Kalau ini dia nggak duduk di atas platform, dia dikangkangin platform sama dia kalau yang jack up rig. Tadi, jadi Nah. ini yang udah lihatnya penuh kan, ininya nih Hmm. toh di atas decknya. Hmm. Nah, ini ada satu kita nyebutinnya apa, eh, kalau terjadi kebakaran atau ada segala macam, orang dari sini tuh harus lompat. Hmm. Lompat lewat satu kayak chute gitu, kayak Hmm. tangga tapi dia turun. Nah, itu nyebutnya namanya di situ sebagai widowmaker. Hmm. Jadi ada orang, kalau kejadian orang bisa selamat bisa nggak selamat di situ. Nah, itu sebutnya ini the widowmaker nih katanya. Gitu. Oh, berat Gitu. juga ya. Ya, bisa lanjut kan. Nah, ini mungkin ini sedikit apa namanya, eh, proses desain. Hmm. Kalau kita desain platform ini untuk konsep selection sama front end engineering design ini kita lakukan di engineering office. Hmm. Ya, konsep selection ini seperti yang tadi disebut, kita menentukan bentuk platformnya apa, bentuk strukturnya, jaketnya seperti apa, platformnya platform apa, terus filenya mau bagaimana, terus pemasangannya nanti instalasinya seperti apa. Hmm. Nah, ini semua dimatangkan setelah konsep selection di front end engineering, fitnya. Nah, fit ini semua, tapi fit ini belum mengunci sampai ke detail, tapi sudah menyebutkan ada di koridor tertentu untuk engineering, procurement, construction nantinya. Jadi kayak sekarang yang saya lakukan itu masih fit, tapi kita udah katakanlah fit plus, sudah menentukan sizingnya segini, nggak bisa dirubah lagi kecuali ada penambahan penambahan apa, equipment, itu beda lagi, ke case nya berubah berubah, ini berubah dari proses. Nah,
Semua sudah dikunci di sini. Setelah itu ditenderin masuk ke namanya detail engineering, procurement and construction. Nah ini biasanya dari sini ke ke staging detail EPC ini ada jeda untuk tender proses nih kan. Tender proses bisa sekitar 3 bulanan lah paling cepat. Nah pada saat ini yang namanya kalau di front end engineering ini kita sudah tentukan beberapa long lead item yang udah bisa dibeli. Katakanlah si ownernya mau beli, ya udah bisa dia beli dan nanti dikasihkan ke si EPC contractor sebagai novated, apakah steel, apakah kompresor, karena kan kompresor tuh lama ya. Kompresor itu dipesennya ngantri itu di seluruh dunia, jadi paling cepat itu bisa 2 tahunan baru bisa nyampe di kita dari mulai pesan. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah detail engineering ini kita masuk ke load out ke transportation berths. Jadi semua pekerjaan di fabrication yard katakanlah sudah selesai, terus baru proses berikutnya untuk ngangkut ke laut. Nah ini load out. Load out ini bisa bentuknya pakai skidding atau pakai apa istilahnya orang kaki 1000 apa SPMT, self propelled mobile transportation, SPMT, atau diangkat. Kalau zaman tahun 80-an itu 80 sampai sebelum 90 lah, itu yard itu kayak Miss Connie dia punya crane besar-besar untuk ngangkat, karena jaketnya waktu itu kecil-kecil ya. Jaket atau topside yang mau diangkat ke bars itu kecil-kecil. Jadi pakai crane, katakanlah ada crane 3 biji atau 2 biji, crane 500 tonan gitu. Nah, diangkat pakai crane, baru dia taruh di atas bars. Nah ini yang di paling bawah kegiatannya ada offshore, itu adalah sea transportation sama offshore installation at site location. Kalau sini udah terpasang baru hook up, commissioning, dan terakhir baru startup. Semua proses ini itu jalannya paling cepat ada sekitar 38 bulan lah, 3 tahunan lah. 3 tahunan nih paling cepat. Bisa berikutnya Ben. Nah ini mungkin kita bisa percepat aja nanti. Ini yang diproses pada saat kita difabrikasi. Difabrikasinya jaket yang tadi itu ya beda dengan topside. Topside-nya sudah harus berdiri, jadi dia disiapin dengan posisi berdiri begini. Nah ini yang tadi yang main support frame-nya sudah itu di atasnya ada itu untuk proses equipment. Nah ini waktu saya project ini yang saya bilang tadi, yang 2 di atas ini dikerjakan di Batam, yang 2 di bawah di Handil di Balikpapan. Gitu. Dan ya kebetulan saat itu saya cuma sendirian, nggak ada lagi yang lain. Terpaksa lari Punarmandir. Di Batam beberapa kali ketemu McDermott ya? Beda ya? Di Batam itu McDermott. Oh bukan, ini Meindo. Meindo. Kalau McDermott sih mereka udah punya yard bagus segala macam, bisa sekaligus dia nih. Kalau Meindo nih karena jadi Meindo ini menangin project untuk masang ini, dia sewa tempat di Batam. Dia sewa tempatnya Citra Tubindo. Yang di Batu Besar. Mungkin nanti tahu lah. Di Batu Besar situ ada yang biasa fabrikasi untuk tiang pancang. Nah dia pakai itu dipasang, dia pakai karena cukup itunya, panjang area lapangannya itu cukup untuk ini.
Cuman waktu begitu udah selesai, waktu mau ngangkut, kita baru mikir dua kali. Laut di situ tide-nya harus harus pasang sama arus ininya bedanya tinggi. Oh, Dan begitu mau diangkut, kita mesti dredging dulu untuk satu satu areal bats itu untuk jalan. oh gitu. Begitu nggak di dredge nggak bisa, nggak masuk Kebayang. gitu. Coba berikutnya, Ben. Nah, ini posisinya. Oh, Ini udah posisi ngadep ke laut. Ini kalau pada pada satu, nah memang ini apa tide-nya lagi naik nih. Jadi bagus. Nah ini airnya belum naik, jadi kita belum bisa naikin ke ya, bars. Kan kelihatan nih. ya. Ini yang kita kita gali nih, bikin dredging dulu seluas itu untuk dia bisa bisa lewat. Nah, ini yang di handle, handle sih masih gampang, naik naik ke itunya pakai skid beam. Nah, kalau yang ini juga pakai skidding. Nah, yang satu lagi pakai enggak, yang ini oh ini pakai SPNT gitu. Nah, tadi kita bicara magnet, ini dia, Wen, Iya, kayu nih. ini ya. Nah, jadi gunanya tuh untuk nahan supaya sebelum dia apa, Iya, sebelum ada pile masuk di sini iya, 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 iya. gitu. Oh, unik juga ya. Nah, Di, kalau di kalau yang segitiga penuh nih. di tengah-tengah yang kita pikir teknologinya serba ini nih, untuk ada ginian juga nih, ada akal-akalan pakai Oh teknik. iya, betul. Hmm, Oke. Berikutnya, Wen. Nah, ini udah posisi mau apa, sail away istilahnya, udah mau berangkat ke laut. Nah, ini jaket yang tadi ini. yang PQP, ini yang wellhead. Nah, udah yang ini udah jalan nih. Ini Nah, ini ada ada ini ceritanya. besar juga nih, katanya kecil ya, tapi besar ini karena sebenarnya. Besar Ya, karena panjangnya aja kan 60 meter water depth, sampai di atas sini ada levelnya, level 4,5 meter. Jadi udah 65 meter nih panjang ini. ini pipa ini berapa nih tebalnya, Mbak? Ini berapa diameter nih bangsa apa Pipa ini pipa 60 inci, diameteran ya? 62 inci, 62 inci, 1,5 meter. Terus oh enggak, 60 inci sama pilenya Oh, gitu. Nah, oh. ini panjangnya 65 meter, Iya, iya, iya. sampai sampai ke top yang kuning ini. Kan top kuning ini 6 plus 6,6 tadi, sambungan jaket sama ini, sambungan jaket sama top side. Berarti 66 setengah, Ini 6,6. di Hah? bawah berapa jauh nih sampai ke perairan Kalimantan? Berapa nih? Ini dari Batam Hah? ke tempat tadi yang Selat Karimata tadi Oke. gitu. Jadi sailing voyage-nya dia sekitar berapa, seminggu 10 hari kalau nggak salah waktu itu. Nah, Nah, terus, kalau yang ini ada ceritanya, men. hmm, Kan dinaikin ke atas bus hmm, setelah pasang naik, hmm. dan dia harus keluar Harus lewat keluar. yang di dredging. Ya, iya. Begitu begitu dia naik ke atas bus dan pasang naik, lihat weather forecastnya sudah bagus, saya pulang Hmm, pulang ke Jakarta. hmm. Pulang ke Jakarta jam 2 sore, bos saya telepon, lo bisa balik lagi ke Batam nggak, katanya. Kenapa sih? Dia nyangkut, basnya nyangkut, basnya nyangkut di koridor itu. Jadi kan dia ditarik, satu tarik di depan, satu di belakang dorong bas ini. Hmm, Nah, pas waktu yang depan narik, belakangnya dorongnya salah arah, hmm. kandas, Sama, ya. kandas. Paksalah kita nyampe masuk masuk ke Batam hampir jam 7, datang ke sini setengah 8 malam, lihat dulu
tunggu sampai pasang naik jam 11 malam, baru datangin ke tempat dia kandas. Tungguin sampai jam 1 malam, pasangnya udah full, baru bisa ditarik. Itu Tarik sampai ke tengah kayak gini. untung. Nah kalau yang ini sih enggak drop, karena ini yang berat waktu itu gitu. Kan juga di dalam perjalanan Nah juga kalau repot yang juga ini, ya. Kalau ini kan kalau gelombang besar ini kan harus stabil banget, di bars kan begini. oh itu dihitung men, Gitu ya. ada hitungannya. Kita Hmm. hitung, ini transportation analysis namanya. Hmm. Transportation analysisnya tuh ada dua 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 elemen. Satu untuk memeriksa integrity dari si struktur ini Hmm. pada saat dia diangkut. Hmm. Yang kedua untuk memeriksa si barsnya sendiri. Hmm. Dia ada tiga tiga movement. Satu rolling, Hmm. terus dia bisa pitching begini, Hmm. bisa yawing begini. Iya, iya, iya. Nah itu dianalisa. Hmm. Kalau untuk bawah ada softwarenya sih. Oh, Softwarenya namanya SAX, itu untuk structure integrity. Kalau yang untuk bawahnya ini pakai Moses namanya. Jadi berapa berapa dalam perjalanan itu si bus ini kan ada kompartemen-kompartemennya. Dia mesti isi berapa, mesti kosong berapa. iya, 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 iya. Dengan udah apa loading seperti ini di atasnya Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu selama selama perhitungan selama berangkat itu dihitung. Ada juga perhitungan dianggap salah satu kompartemennya pecah, bocor, Hmm. masuk air semua, tenggelam nggak nih? Hmm. Ya, sama Dan itu juga. mesti semua semua harus di approve sama yang namanya Marine Warranty Surveyor. Oke. Kalau Marine Warranty Surveyor bilang nggak boleh berangkat, ya nggak berangkat Nah, gitu. Karena kan mereka yang pegang insurance. iya, 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 iya. Dan nggak boleh pas waktu angin barat barangkali ya. Hmm. Enggak, itu dihindarin. Makanya Iya. kita kita pada waktu fabrikasi memperhitungkan waktu untuk instalasi itu, kita mesti bekerja waktu dengan itu Hmm. gitu kan. Kalau yang dari Kalimantan nggak terlalu, dari Handil nggak terlalu susah karena kan deket ya. Ini yang dua ini yang susah waktu itu Ya. gitu. Oh, menarik banget ya. Hmm. Oke, selanjutnya Wen. Nah, ini. Nah, ini proses pemasangan. Hmm. Pemasangan yang ini dia jadi masih bisa diangkat satu kali ini, kalau nggak salah ini beratnya cuma 380 ton. Ah, cuma ya. Karena ini jaketnya udah kepasang, ini kan yang tadi Ya. diangkut Ya. horizontal ini udah kepasang duluan. Nah, Nah ini masangnya udah tinggal gitu aja, ditaruh cat ya, cara masuk. gitu. Nah ini kalau kalau ini videonya ada, kalau Wendy mau nanti bisa saya share, saya kirimin pakai apa gitu karena cukup gede Nah, ininya size nya. Nah terus setelah ini kan untuk wellhead. Nah ini yang untuk quarter platform. ini ya. Nah ini cara ininya diangkat dari bars, Hmm. terus ditaruh di atas ini. Hmm. Setelah ini jaketnya udah kepasang, itu di atas ini gitu. Hmm. Kalau ini posisi pas yang terakhir living quarternya dipasang Dan gitu. itu ya. Um, Hah? um, iya, pasti pas nih ya dua 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 tempat yang beda yang bikin ya ini. Iya. Oke. Nah yang jadi apa namanya harus diperhatikan tuh waktu ini kan kakinya ini mesti masuk ke dalam ini nih. Oh ini. Ah, ini Uh, kelihatan kan satu satu agak lebih panjang nih uh, konnya. Nah uh, dia mesti masuk. Nah yang ribetnya satu difabrikasi di Batam, satu yang ini difabrikasi di Handil, kan mesti ada yang namanya dimensional checking. Ini mesti masuk kan? Kan dia mesti
Iya, iya makanya saya Nah, terus satu lagi kaki ke sana, nah, ke sini jaraknya masih tetap sama kan? hmm, Gitu. Untung untung aja terakhir-terakhir ini komunikasi udah pakai internet udah gampang kan. Kalau zaman tahun 2005, 2006 dulu di PT PAL saya agak agak ribet tuh. Padahal difabrikasi di tempat yang sama. Itu untuk dimensional control aja bisa bisa lari-lari kemana-mana gitu. Nah, saya rasa habis kali yang ada pakai gambar-gambar ya, Ben. Ya, ya jadi ini ini sebenarnya apa namanya perencanaan terus kemudian apa itu namanya fabrikasi semuanya ini semuanya sudah konsultan dan kontraktor lokal semua ya. Ini banyak. rata-rata sudah lokal. Hmm, dulu kan Cuman kita ada cuma kenal beberapa beberapa barangkali aja ya, tapi sekarang banyak ya pemainnya ini. di mana? Ini dulu kan kita cuma kenal beberapa aja lah, katakanlah Patra, mungkin siapa lagi beberapa nama. Sekarang mungkin banyak ya kali itu juga termasuk juga yang Agak benar-benar agak sejak sejak kemarin krisis minyak pada turun itu banyak yang pada bubar juga. gitu Yang ya. pada jadi Oh, sekarang sekarang nih kalau saya bilang yang tinggal yang hidup itu ya untuk pasar Indonesia ya. hmm, Pasar Indonesia itu ada Meindo, ada Gunanusa, terus Tripatra nggak ikut main di offshore begini. oh gitu. Ada ini Saipan. Oh, Saipem. ini Singapura ya, Saipem itu Itali sebenarnya. Italia. Itali, cuman dia memang itunya di Singapura. Hmm. Gitu. Kita Jai ini kita di Indonesia ya di Indonesia kira-kira ada berapa sih platform seperti begini di lepas pantai? 100, 200? Ada angka 200 sampai 300 ada. Nah, Kenapa Jai, saya bilang ada? nah, Karena tahun 90 sampai 95 hmm, untuk Laut Jawa aja saya pernah diminta dari Arko waktu saya masih kerja di Arko untuk menghitung ulang sekitar 60 platform. 60 yang udah kepasang di Laut Jawa hmm, itu. ya, ya. Itu. Ada mungkin ada 200 paling 200 sampai 300 mungkin. Saya nggak persisnya nggak tahu Kita ya. hanya ngelihat kalau misalnya naik pesawat ya, naik Hmm. pesawat itu kalau malam ya, nah itu kan bagus tuh ya titik-titik itu di laut itu kan nyala. Ya, Hmm, betul. Itu jadi setiap platform itu kalau yang ada kalau yang namanya main platform itu jelas hidup ada lampu ada segala macam. hmm, Kalau yang unmanned hmm, jadi dia cuman dikunjungin sewaktu-waktu aja apakah sehari sekali atau sehari dua kali 2 hari sekali itu unmanned platform itu cuman dikasih itu aja apanya navigation aid aja. lihat aja ya. Ha, gitu gunanya navigation aid itu untuk supaya nggak ketabrak kapal kalau kapal lagi lewat dan yang kedua ya untuk hindarin adanya perompak naik Hmm. gitu. Ya, makasih Jai. Ini udah menjelang maghrib. Sama-sama Kira Wen aman. mudah-mudahan bisa bermanfaat Barangkali jadi saya apa coba lihat ya, seberapa yang kita bisa eh, perbaiki juga ya kali ya. Karena ada beberapa hal waktu di internetnya kurang bagus. ya kalau umpamanya ada yang kurang-kurang nanti umpamanya bisa perlu tambahan informasi apakah video atau apa mungkin bisa saya kirimkan belakangan Wen. Sama ini juga Jai kan kelihatannya tadi bagus ya. Kalau mungkin Jai mau sih nanti suatu ketika kita begini tapi ada pesertanya Boleh. ya. Biasanya kan gitu. Sehingga mungkin nanti kita pendek aja presentasinya. Biasanya saya tuh kalau ada pesertanya paling presentasinya 30 menit, terus nanti pesertanya mau nanya kan, saya Ya, punya diskusinya gitu. bisa bisa. Saya kira ini eh,
menarik banget lah, apalagi tadi foto gambarnya juga sangat menarik. Karena Ya. nggak ada orang atau jarang sedikit lah orang yang pernah ngelihat secara fisik ya, secara fisik kan nggak hanya berapa orang aja yang pernah ke lepas pantai ke Mungkin, mungkin. Parkom. Tapi sekarang udah banyak dengan kayak ITB kan udah bikin namanya apa jurusan teknik kelautan. Ya, Nah itu produknya anak-anaknya cepet-cepet tuh. ya, Gitu. ya. Ini maksud saya ini berkunjung langsung ke platform Oh ini iya, iya. ya ini. Uh, kita juga itu saya bilang kita mungkin bisa ngedesain, Mm-mm. tapi nggak ngebayangkan waktu konstruksinya itu barang yang kita desain itu sebesar itu rata-rata kaget lah ngedesain di atas meja kalau begitu belakang. Tapi ya gitu, jangan lupa juga anak-anak lulusan ITB itu pada bertebaran kemana-mana, Wen. Iya, 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 iya. Ya, ya di yard di Vietnam ada, Iya, betul. yard di Middle East juga ada, di Iya. McDermott Middle East juga banyak. Ya, ya, makasih ya. Kita Sama-sama, Wen. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ya, semua-semua kita. kita akhiri ya. Ya, makasih, Wen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.